Liverpool saat ini tengah mencari bek tengah baru, sebagai persiapan untuk kepergian Virgil van Dijk yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Beredar kabar bahwa mereka telah menemukan kandidat yang tepat, yaitu Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Namun menurut laporan Fabrizio Romano, Liverpool kemungkinan akan gagal mendapatkan Upamecano, karena Bayern Munchen tidak berniat untuk melepasnya. Bayern sudah memberikan pernyataan bahwa bek timnas Prancis tersebut tidak dijual. Pelatih Bayern, Vincent Kompany dilaporkan puas dengan penampilan Upamecano, yang telah menjadi benteng kokoh di lini pertahanan tim. Oleh karena itu, Kompany telah meminta manajemen Bayern untuk menolak segala tawaran yang datang. Bahkan, pihak Bayern dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang pemain. Barcelona sedang mencari pemain pengganti Robert Lewandowski, sebagai striker bertipe nomor 9. Beberapa nama masuk dalam daftar target mereka, termasuk Alexander Isak, Jonathan David, dan Victor Gyökeres. Namun impian terbesar Barcelona adalah merekrut Erling Haaland. Menurut laporan Tribuna, Haaland memiliki segala kualitas yang dibutuhkan sebagai penyerang tengah yang tajam, dan sudah menjadi bintang sepak bola dunia. Kedatangan Haaland ke Barcelona juga akan menjadi jawaban atas tantangan dari Real Madrid, yang telah memiliki Kylian Mbappe. Mbappe dan Haaland dianggap sebagai dua striker terbaik saat ini. Namun Barcelona akan menghadapi banyak rintangan untuk mendapatkan Haaland, karena dia baru saja memperpanjang kontraknya dengan Manchester City hingga musim panas 2034, dan harganya dipastikan sangat tinggi. Barcelona tengah menunjukkan performa cemerlang di bawah arahan pelatih baru, Hansi Flick. Hingga musim ini, Barcelona terus bertahan di berbagai kompetisi yang mereka ikuti, termasuk Liga Champions. Kondisi ini membuat Lamine Yamal merasa percaya diri. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Yamal menyatakan bahwa Barcelona kini menjadi tim favorit untuk meraih gelar Liga Champions. Pemain asal Spanyol tersebut mengungkapkan bahwa satu-satunya tim yang lebih kuat menurutnya adalah Liverpool. Saya rasa hanya Liverpool yang lebih unggul dari kami di Liga Champions, karena mereka finish di posisi pertama, kata Yamal. Kami bisa bersaing untuk memenangkannya. Kami bisa berada di sana, tambahnya. Hal serupa juga diungkapkan oleh pelatih Hansi Flick, yang menyebut Liverpool tampil sangat baik musim ini, dan mengakui bahwa The Reds adalah tim favoritnya untuk musim ini. Pep Guardiola baru saja mencatatkan rekor buruk dalam karir kepelatihannya sejak 2008. Untuk pertama kalinya, tim asuhan pelatih asal Spanyol tersebut gagal melaju ke babak 16 besar, setelah dikalahkan Real Madrid di Santiago Bernabeu kemarin. Kecewa dengan hasil tersebut, para fans Manchester City mulai mendesak manajemen untuk memecat Guardiola. Seruan tersebut dilontarkan oleh fans Manchester City di platform X. Pengamat sepak bola Inggris, Adrian Durham, sebelumnya menyatakan bahwa Manchester City seharusnya memecat Guardiola jika gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Kini, setelah kekalahan dari Real Madrid, City benar-benar gagal mencapai 16 besar. Dan menarik untuk dilihat, apakah manajemen akan mengambil keputusan untuk memecat Guardiola pada musim ini. Arsenal saat ini tengah menghadapi masalah cedera di lini serang, dengan 4 penyerang utama mereka absen. Kai Havertz dan Gabriel Martinelli baru-baru ini bergabung dengan Bukayo Saka dan Gabriel Jesus, dalam daftar pemain yang tidak tersedia untuk Mikel Arteta. Di tengah keterbatasan pilihan di lini depan, Arsenal mungkin menemukan solusi tak terduga melalui Roberto Firmino. Menurut jurnalis Brasil, Wilson Pimentel, mantan striker Liverpool tersebut ingin meninggalkan Al Ahly di Arab Saudi, dan sedang bernegosiasi untuk mengakhiri kontraknya lebih awal. Arsenal dan klub Brasil, Flamengo, dikabarkan sedang memantau situasinya. Firmino sendiri mengalami kesulitan di Timur Tengah, sehingga kemungkinan besar ia tertarik untuk kembali ke Premier League. Jika statusnya menjadi bebas transfer, Arsenal bisa merekrutnya tanpa harus menunggu jendela transfer dibuka. Setelah memulai musim dengan baik di bawah asuhan Enzo Maresca, Chelsea mulai kehilangan ritme. Pada hari Natal, mereka masih berada di posisi kedua, hanya tertinggal 4 poin dari Liverpool. Namun kekalahan dari Brighton pada Sabtu lalu, membuat mereka turun ke peringkat ke-6. Dalam 9 pertandingan terakhir di Premier League, The Blues hanya berhasil meraih 2 kemenangan. Kondisi ini memicu spekulasi tentang masa depan beberapa pemain kunci. Namun menurut jurnalis Ben Jacobs, tidak ada klausul dalam kontrak pemain-pemain tersebut yang memungkinkan mereka pergi dengan harga murah, jika klub gagal lolos ke Liga Champions. Sementara itu, pelatih Chelsea, Enzo Maresca, menyatakan bahwa klub menargetkan untuk lolos ke Liga Champions dalam 2 tahun ke depan. Jika kami bisa mencapainya dalam 1 tahun, itu akan luar biasa, ujarnya. Menurut laporan jurnalis Daily Mail, Chris Weller, sejumlah pemain Manchester United mulai meragukan taktik yang diterapkan oleh Ruben Amorim. Mereka berpendapat bahwa kemenangan yang kadang diraih Manchester United lebih disebabkan oleh keberuntungan daripada hasil dari strategi yang diterapkan Amorim. Berkurangnya kepercayaan kepada pelatih asal Portugal ini tentunya mengancam posisinya.
Jika tidak segera memperbaiki situasi dan mendapatkan kembali kepercayaan, masa depan Ruben Amorim bisa terancam. Terlebih, sejak ditangani oleh mantan pelatih Sporting ini, performa Manchester United terlihat menurun. Dari 14 pertandingan Liga Inggris di bawah asuhan Ruben Amorim, tim hanya meraih 4 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 8 kekalahan. Rentetan hasil buruk ini membuat posisi Manchester United merosot di klasemen sementara. Striker Liverpool, Darwin Núñez kembali mendapat kritik dari netizen setelah gagal memanfaatkan peluang emas yang bisa membawa timnya menang atas Aston Villa dalam laga Premier League kemarin. Di laga tersebut, Liverpool sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menang di menit-menit akhir pertandingan. Dominic Szoboszlai memberikan umpan sempurna kepada Núñez yang sudah berhadapan dengan gawang kosong. Namun bukannya mencetak gol kemenangan, striker asal Uruguay itu justru melepas tembakan yang melambung tinggi dan jauh dari sasaran. Kegagalan Núñez dalam memanfaatkan peluang tersebut kembali memicu perdebatan di kalangan penggemar Liverpool. Beberapa mendukungnya untuk tetap diberi kesempatan, sementara yang lain mempertanyakan konsistensinya sebagai striker utama. Bahkan ada yang menyarankan agar Liverpool menjual Núñez ke Arab Saudi. Penampilan Theo Hernandez dalam pertandingan melawan Feyenoord kemarin mendapat kritik dari penggemar dan media, termasuk dari mantan direktur Milan, Zvonimir Boban. Hernandez menerima kartu merah dalam laga tersebut, yang berujung pada kekalahan timnya. Meskipun kontraknya masih berlangsung hingga Juni 2026, insiden ini bisa memengaruhi negosiasi perpanjangan kontraknya. Milan dilaporkan dapat mempertimbangkan untuk melepasnya. Berdasarkan laporan dari Calcio e Finanza, Milan bisa memperoleh keuntungan signifikan jika menjual Hernandez, meskipun harga jualnya tidak mencapai 80 juta euro. Theo dibeli dari Real Madrid pada 2019 lalu, dengan harga 22,8 juta euro. Setelah amortisasi selama 6 tahun, nilai bukunya hanya 2,85 juta euro, yang berarti harga jual di atas angka tersebut akan menjadi keuntungan bersih. Selain itu, Milan juga dapat menghemat biaya gaji pemain, yang jika dijual sebelum musim 2025-2026, dapat menghemat 8,1 juta euro. Guardiola baru saja mengakui kekalahan timnya dari Real Madrid di babak playoff Liga Champions, yang mengakhiri perjalanan Manchester City di kompetisi Eropa musim ini. Setelah pertandingan, Guardiola mengungkapkan pandangannya mengenai peluang Real Madrid untuk menjuarai Liga Champions. Meskipun mengakui bahwa Madrid adalah tim yang luar biasa, ia tidak sepakat dengan anggapan bahwa mereka adalah favorit utama untuk meraih gelar tersebut. Tentu saja mereka adalah pesaing, tetapi masih ada tim-tim hebat lainnya. Liga Champions musim ini akan sangat menarik, kata Guardiola. Ia percaya bahwa kompetisi ini penuh dengan kejutan, dan tim seperti Bayern Munchen dan Barcelona juga bisa menjadi ancaman. Meskipun demikian, Guardiola tidak ragu memberikan pujian kepada Real Madrid, yang menurutnya tampil sangat baik. Ia memuji penguasaan bola, kecepatan, dan dinamika permainan Madrid yang menyulitkan City. Seperti yang diketahui, Pogba saat ini statusnya adalah tanpa klub setelah dilepas oleh Juventus pada November 2024. Ia kini berstatus sebagai free agent. Pogba pun dikabarkan tengah didekati oleh sejumlah klub, baik di Eropa, Asia, maupun Amerika Serikat. Namun, baru-baru ini muncul rumor menarik mengenai masa depannya. Manchester United, mantan klub Pogba, dilaporkan tertarik untuk merekrutnya dalam waktu dekat, dengan tawaran kontrak jangka pendek. Mengenai kabar tersebut, jurnalis Fabrizio Romano mengomentari rumor kembalinya Pogba ke Old Trafford. Ia menyatakan bahwa saat ini kabar tentang kembalinya Pogba ke Manchester United masih sebatas spekulasi. Saat ini, saya tidak memiliki informasi lebih lanjut mengenai rumor itu. Belum ada pembicaraan konkret, tetapi jika ada perkembangan baru, saya akan memberitahu kalian semua, ujar Romano. Dalam waktu 2 hari, Italia kehilangan 3 wakilnya di playoff fase gugur Liga Champions. AC Milan tersingkir terlebih dahulu, setelah kalah dari Feyenoord di San Siro. 2 jam kemudian, Atalanta mengalami kekalahan memalukan dari klub Brugge di kandang sendiri, yang mengakhiri perjalanan mereka di Liga Champions. Keesokan harinya, Juventus gagal mempertahankan keunggulan 2-1 yang mereka raih atas PSV Eindhoven di leg pertama. Alih-alih meraih hasil seri yang cukup untuk lolos, Bianconeri malah kalah 1-3 di markas PSV melalui babak tambahan waktu. Akibatnya, Liga Champions musim ini kini hanya menyisakan 1 wakil Italia, Inter Milan, yang akan mewakili Serie A di babak 16 besar. Inter telah menjadi penyelamat wajah sepak bola Italia dalam 4 musim terakhir, dan merupakan klub Italia dengan pencapaian terbaik di Liga Champions. Saat ini, Feyenoord tengah tanpa pelatih kepala, setelah pemecatan Brian Priske pekan lalu, akibat serangkaian hasil buruk yang mereka alami. Beberapa nama sempat dikaitkan dengan posisi manajer baru Feyenoord, salah satunya adalah Erik ten Hag, mantan manajer Manchester United. Namun menurut laporan terbaru dari The Athletic, Feyenoord tidak akan memilih ten Hag, melainkan Robin van Persie. Keputusan ini diambil karena sejumlah alasan, termasuk hubungan kuat Van Persie dengan klub.
Ia pernah bermain di Feyenoord dan menjadi pelatih tim muda mereka. Saat ini, Van Persie melatih Heerenveen dan sukses membawa timnya berada di posisi 10 besar Eredivisie, dan menjadikannya kandidat yang dianggap tepat untuk pelatih baru Feyenoord. Minggu lalu, Manchester United menerima kabar buruk, karena beberapa pemain mereka cedera dan harus absen dari tim. Salah satunya adalah Kobbie Mainoo, yang mengalami cedera saat sesi latihan, dan tidak tampil melawan Tottenham akhir pekan lalu. Daily Mail melaporkan, bahwa hasil pemeriksaan medis menunjukkan cedera Mainoo tidak terlalu serius. Cedera tersebut dikategorikan sebagai cedera sedang, setelah Mainoo mengalami benturan keras di kakinya saat latihan. Meskipun semula cedera ini diperkirakan cukup parah, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisinya lebih ringan dari yang diperkirakan. Mainoo diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 6 pekan untuk pulih, yang berarti ia diperkirakan akan sembuh pada akhir Maret 2025. Namun, karena ada jeda internasional pada akhir Mei, ia baru bisa kembali bermain setelah periode tersebut, yaitu pada 1 April 2025. Real Madrid meraih kemenangan atas Manchester City pada leg kedua playoff babak 16 besar Liga Champions, yang memastikan mereka lolos ke babak selanjutnya. Ada dua tim yang berpotensi bertemu Real Madrid di babak 16 besar, yaitu Atletico Madrid dan Bayer Leverkusen. Kylian Mbappe memberikan pendapat mengenai calon lawan Real Madrid di babak tersebut. Penyerang asal Prancis ini mengungkapkan, bahwa ia lebih memilih bertemu Atletico Madrid daripada Bayer Leverkusen untuk menghindari perjalanan jauh. Bermain melawan Atletico atau Leverkusen sangat sulit, tapi saya lebih memilih Atletico karena kami tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Itu akan menjadi dua pertandingan yang sangat sulit, tetapi tanpa perjalanan jauh, kata Mbappe. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Jude Bellingham, yang merasa laga derby melawan Atletico Madrid di Liga Champions akan sangat menarik. Kesulitan Son Heung-min dalam menemukan performa terbaiknya musim ini, telah menambah masalah baru bagi Tottenham. Meskipun demikian, sang kapten tetap menjadi salah satu pemain yang selalu dalam kondisi fit dalam beberapa bulan terakhir, dan para supporter berharap ia dapat tampil lebih baik ketika banyak pemain yang absen. Namun harapan itu tidak terwujud, karena Son tidak lagi memberikan ancaman yang sama seperti biasanya saat bermain di sayap, dan tampak kurang tenang di depan gawang. Menurut laporan terbaru, kembalinya beberapa penyerang lain dan kedatangan pemain baru pada Januari lalu, membuat posisi Son dalam tim terancam. Kini, ia tidak lagi menjadi starter otomatis bagi tim yang dilatih oleh Ange Postecoglou. Inter Milan harus kehilangan kiper utama mereka, Yann Sommer, karena cedera pada jempol kanannya yang membuatnya harus absen. Cedera tersebut terjadi akibat patah tulang pada jempolnya dalam sesi latihan terbaru, yang telah dikonfirmasi oleh tim medis Inter melalui pernyataan resmi. Yann Sommer menjalani pemeriksaan medis pagi ini, yang menunjukkan adanya patah tulang pada jempol kanannya, tulis klub. Dengan absennya Sommer, Inter kini harus mencari alternatif di posisi penjaga gawang. Ketidakhadirannya diperkirakan akan mempengaruhi performa tim di pertandingan penting. Menurut laporan Sky Sport, Sommer akan absen selama 3 minggu. Hal ini membuat Inter harus mengandalkan kiper cadangan mereka. Josep Martinez kemungkinan besar akan menggantikan Sommer. Kiper yang baru didatangkan dari Genoa itu memang belum banyak mendapatkan menit bermain. Frenkie de Jong bisa dianggap sebagai salah satu pemain kunci Barcelona musim ini. Di bawah pelatihan si Flick, gelandang asal Belanda ini mulai menunjukkan penampilan terbaiknya bersama skuad Las Azulgrana. Performa gemilangnya menarik minat dari Manchester United dan Liverpool, yang dilaporkan tertarik merekrutnya pada musim panas mendatang. Marca melaporkan, bahwa ada kabar positif bagi kedua klub IPL tersebut, karena negosiasi kontrak de Jong saat ini sedang terhambat. Menurut laporan yang sama, pembicaraan mengenai kontrak baru de Jong tidak berjalan lancar, dengan kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan mengenai jumlah gaji. Barcelona meminta de Jong untuk menurunkan gajinya, karena dirasa terlalu besar. Namun pihak de Jong dilaporkan keberatan dengan permintaan tersebut, yang membuat negosiasi terhenti. Masa depan Trent Alexander-Arnold saat ini masih belum jelas. Kontraknya dengan Liverpool akan habis pada musim panas 2025, namun belum ada pembicaraan mengenai negosiasi kontrak baru antara klub dan bek asal Inggris tersebut. Situasi ini tentunya menarik perhatian klub besar La Liga, Real Madrid, yang telah mengamati Trent sejak Maret tahun lalu. Mengingat masa depan Trent yang belum pasti, Liverpool harus mulai mempersiapkan diri untuk mencari penggantinya. Sebelumnya, mereka dikaitkan dengan Jeremy Frimpong, bek andalan Bayer Leverkusen. Terkait ketertarikan Liverpool terhadap Frimpong, ada kabar terbaru yang menyebutkan bahwa Arne Slot telah memilih bek berusia 24 tahun itu sebagai pengganti Trent. Namun laporan tim TAL mencatat, Frimpong memiliki gaya permainan yang berbeda dengan Trent, terutama karena ia tidak memiliki kemampuan umpan dan kreativitas yang sama seperti bek timnas Inggris tersebut. AS Roma menghadapi Porto di leg kedua playoff fase gugur Liga Eropa, setelah leg pertama berakhir imbang 1-1. Di laga kali ini, Porto unggul lebih dulu, lewat gol Samu Agehoa pada menit ke-27,
Namun Roma membalikkan keadaan dengan 2 gol Paulo Dybala, dan membuat skor 2-1 di babak pertama. Di babak kedua, Porto harus bermain dengan 10 pemain, setelah kartu merah Steven Eustakui pada menit ke-51. Roma menambah keunggulan lewat gol Nicolo Pisili di menit ke-83. Porto mencetak gol hiburan lewat own goal Devin Renz di penghujung laga. Hasil ini, membuat Roma menang 3-2 di laga tersebut, dan melaju ke babak 16 besar dengan agregat 4-3.